Halo, Assalamualaikum anak-anakku yang hebat dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan Pak Guru kalian ya, Pak Guru Chandra. Kali ini kita akan belajar tentang matematika, tema 3, subtema yang kedua. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Semoga apa yang nanti Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai? Ya, kita lanjutkan lagi. Kompetensi dasar atau KD yang harus kalian capai adalah KD 3.7, yaitu mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.7, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian bisa buka buku siswa halaman 63. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan mengerjakan latihan soal, kalian dapat mengkonversi satuan km, kilometer, ke m atau meter, dan juga sebaliknya dengan tepat. Yang kedua, dengan mengerjakan soal cerita, kalian dapat memecahkan masalah sehari-hari mengenai panjang dengan tepat. Nah, berikutnya, ini ada tangga satuan panjang ya. Dari atas itu km atau kilometer, ke bawah itu hm atau hektometer, bawahnya lagi dam atau dekameter, terus meter atau m ya. dm desimeter, cm sentimeter, dan mm milimeter. Nah, itu. Perhatikan ini. Setiap turun satu tangga dikalikan 10. Nah, contoh. km ke hm atau hektometer. Berarti 1 km sama dengan 10 hektometer. Seperti itu ya. Kalau ke dekameter, berarti berapa 1 kilo? 1 km ke dekameter berarti turunnya 2 tangga. Nah, berarti dikali 100. Berarti berapa? Iya, berarti 1 km sama dengan 100 dekameter. Begitu juga dengan ke meter. 1 km berapa meter ya? Kira-kira turun berapa ini? Turun berapa tangga? 1, 2, 3. Turun 3 tangga. Berarti dikali 1000. Nah, berarti 1 km sama dengan 1000 meter. Nah, seperti itu ya, gampang. Kalau naik, itu berarti dibagi. Nah, ini perhatikan. Setiap naik 1 tangga berarti dibagi dengan 10. Contoh, 10 meter berapa dekameter? Nah, berarti naik 1 tangga. 10 meter dibagi dengan 10, berarti 1. Ya, betul. 10 meter sama dengan 1 dekameter ya. Seperti itu, gampang sekali. Nanti kita lebih lanjutnya bisa dengan contoh soal. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan sepeda motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Nah, ini ada rumah. Dari rumah Edo ke rumah nenek jaraknya 5 km 300 meter. Artinya 5 km lebihnya 300 meter. Jarak rumah Edo ke kebun binatang ini berarti 1523 meter. Nah, nanti ada kelanjutannya nih. Nah, ini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebihnya 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang itu 1523 meter. Nah, tadi ya ini. Satuan kilometer atau km dan meter atau m adalah satuan untuk menyatakan jarak. Ya, berikutnya. Nah, yang tadi ini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, berarti ini dirubah ke meter semua.
kilometer dirubah ke meter, kemudian meter juga dirubah ke meter. Nah, ini coba perhatikan. 5 kilometer lebihnya 300 meter. Berarti dirubah ke meter semua. Yang diminta meter ini ya. Yang diminta soalnya adalah meter. Berarti 5 kilometer ke meter berapa? Iya. Turun 3 tangga. Berarti dikali 1000. 5 kilometer berarti sama dengan 5000 meter. Nah, 300 meter ini dirubah ke meter, tetap ya. Meter ke meter tetap berarti. Tetap 300 meter. Berarti 5 kilometer ditambah 300 meter, berarti sama dengan 5000 meter ditambah 300 meter. Sama dengan 5300 meter. Nah, jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Gampang. Ini ya. Nah, berikutnya. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang 1523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Berapa kilometer, lebihnya berapa meter? Itu maksud soalnya. Nah, ini kita pecah berarti ya. 1523 meter dipecah 1000 meter ditambah 523 meter. Nah, hasilnya sama dengan 1000 meter berapa kilo? Ya, sama dengan 1 kilometer. Nah, karena dari meter ke kilometer itu adalah naik 3 tangga. Berarti dibagi 1000. 1000 dibagi 1000 sama dengan 1. Nah, berarti 523 meter tetap ya, dirubah dalam meter tetap. Jadi jarak yang harus ditempuh Edo itu 1 km, lebihnya 523 meter. Nah ya, kita lanjutkan lagi. Nah, masuk ke pembelajaran kelima. Kalian bisa buka buku siswa halaman 100. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama dengan kegiatan pengamatan terhadap timbangan. Kalian dapat menentukan satuan berat baku dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati aneka jenis timbangan, kalian dapat menyesuaikan jenis timbangan dengan benda yang diukur dengan tepat. Yang ketiga, dengan berlatih soal, kalian dapat membaca timbangan dengan tepat. Alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat, apa saja ini? Nah, ini gambarnya. Ya, ada timbangan beras, ini timbangan beras ya, ada rodanya. Nah, ini ada skalanya di sini. Nah, itu timbangan beras yang biasa ada di penggilingan padi, itu biasanya ada ya. Terus kemudian timbangan badan biasanya di posyandu ada, di puskesmas juga ada ya, bentuknya seperti ini. Kemudian timbangan kue, ya, ibumu biasanya sering membuat kue, nah pakai timbangan kue. Timbangan gantung, nih biasanya di posyandu juga ada nih, untuk adik bayi yang digantung nih, timbangannya digantung. Nanti adik bayi masukkan ke dalam ini, di dalam wadahnya. Kemudian timbangan warung. Nah, ini ada timbangan warung atau nama lainnya timbangan bebek. Nah, ini biasa digunakan sama pedagang-pedagang untuk menimbang telur, menimbang terigu yang jumlahnya sedikit ya, setengah kilo, sekilo, 2 kilo. Nah, menggunakan timbangan warung. Kalau neraca, ini namanya neraca. Biasanya untuk benda-benda yang beratnya kecil seperti perhiasan emas, nah perhiasan kalung, cincin, menggunakan neraca ya, karena bobotnya lebih ringan, lebih sedikit. Nah, itu. Perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Nah, satuannya apa? Nah, ini ada timbangan kue. Ada labu ditimbang. Nah, ini coba kita perhatikan angkanya ini. Menunjukkan angka berapa ini? Kebetulan satuannya adalah kilogram. Ya, ini 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Nah, berarti labu ini bobotnya 4 kilo sesuai dengan jarum timbangan tersebut. Nah, itu ya, gampang menentukan bobot dari benda yang ditimbang. Itu kita lihat jarumnya saja ini, menunjukkan ke angka berapa, 4 kilo atau 5 kilo dan seterusnya. Nah, itu gampang ya. Perhatikan gambar berikut. Lani akan menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Nah, ini ada timbangan dan bendanya yang sesuai. Nah, kira-kira
adik bayi ini ditimbangnya menggunakan apa ya? Nah, menggunakan timbangan beras atau timbangan kue? Nah, coba kita perhatikan lagi. Yuk kita bahas. Kalau adik bayi itu, nah jodohnya dengan ini namanya timbangan gantung, tadi di depan ada ya, untuk menimbang adik bayi. Telur, nah telur dalam jumlah sedikit ya, 1 kilo, 2 kilo biasanya itu ya menggunakan timbangan warung. Ini yang warnanya hijau, timbangan warung atau timbangan bebek. Nah ini ada mulutnya ini ya di sini, itu namanya timbangan warung. Perhiasan tadi menggunakan ya neraca karena bobotnya tidak terlalu berat ya, biasanya di bawah 10 gram atau tidak terlalu berat. Nah ini terigu biasa untuk membuat kue, pakainya timbangan kue ya ini. Nah kalau yang kintalan atau beratnya ton-tonan ini ya, biasanya beras atau terigu 1 karung, biasanya menggunakan timbangan ya ini betul, itu tunjukannya ke sini ya, betul sekali. Kita lanjutkan lagi. Hubungan antar satuan berat. Satuan berat ada beberapa macam. Di antaranya adalah kilogram, hektogram atau on, ya biasanya on, gram atau G atau GR singkatannya dan sebagainya. Hubungan antar satuan berat adalah sebagai berikut. Nah, tadi satuan panjang ya, satuan panjang itu ada kilometer, ada meter, ada senti. Nah, sekarang satuan berat. Kilogram, gram, miligram. Nah, itu adalah satuan baku untuk berat. Nah, sekarang kita lihat lagi, sama ya. Tangga untuk menentukan satuan berat. Nah, ini kalian perhatikan. Dari kilogram ke hektogram atau ons ya, hektogram itu nama lainnya ons ya, itu 1 tangga, dekagram 2 tangga, gram 3 tangga, desigram 4 tangga, sentigram 5 tangga, miligram 6 tangga. Sama seperti tadi ya, satuan panjang. Satuan berat juga kalau turun 1 tangga dikalikan 10. Kalau naik 1 tangga dibagi 10 ya, sama. Nah, coba kita masuk ke contoh soal saja biar gampang. Bantulah Lani cara membaca timbangan kue. Gunakan satuan kilogram dan gram. Nah, ini Lani sedang menimbang, ada ayam, ada jagung, ada ikan. Nah, kira-kira yang pertama ini. Kira-kira ini satuannya kilogram ya. Ya, satuannya kilogram ini. Kalau dalam satu angka ini berarti 1 kilo. Kalau jarumnya ke sini 2 kilo, ke sini 3 kilo, ke sini 4 kilo, ke sini 5 kilo. Nah, di antara jarum yang panjang ini ya, di antara satuan yang panjang ini ada 0 sampai 1, itu ada garis strip lagi nih. 1 2 3 4 5. Ya, ada 5 dengan jarumnya yang panjang ini. Ada 5 ya, ya berarti dalam 1 garis, karena ini bobotnya 1 kilo, ini di sini garisnya ada 5, berarti 1 kilo atau 1000 gram dibagi dengan 5 garis, berarti masing-masing garis ada 200 gram nilainya. Nah itu, dari 0 ke garis pertama 200, dari 0 ke garis kedua 400, dari 0 ke garis ketiga 600, dari 0 ke garis keempat itu 800, dari 0 ke garis, nah ini 1 kilo berarti ya, sama, 1 kilo ke 2 kilo juga sama. Masing-masing garis nilainya 200 gram. Nah, sekarang kita lihat, ini ayamnya bobotnya kira-kira berapa ini? Menunjukkan angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5 kilo lebihnya, ini 1 garis ya, lebihnya 200 gram, coba cocokkan. Ya, betul ya. 5 kilo lebihnya 200 gram. Yang kedua, Lani menimbang ayam. Posisi jarumnya seperti ini. Ke angka 4, lebihnya berapa strip itu? 1, 2, 3 strip. Nah, kalau 3 strip berarti nilainya 600 gram. Berarti 4 kilo lebihnya 600 gram. Ya, betul. Yang ketiga, ini berarti berapa? Ya, 3 kilo ke strip yang kedua, berarti lebihnya 400 gram. Yang keempat,
pas ya di angka 3 kilo. Yang kelima, 2 kilo lebihnya 1 strip, berarti 2 kilo lebihnya 200 gram. Jagungnya ditimbang lagi, pas di angka 5, berarti 5 kilo, betul. Ikannya, nah, angka 4 kilo lebihnya 1 strip, berarti 4 kilo lebihnya 200 gram, betul. Terus yang ke-8, ikannya berapa kilo ini? Ya, 5 kilo, stripnya lebih 3 ya. Ya, berarti 5 kilo lebihnya 600 gram ya. Yang terakhir, pas di angka 2, berarti 2 kilo. Iya, kalian sudah bisa berarti. Kita lanjutkan lagi. Nah, masuk ke pembelajaran ke-6. Kalian bisa buka buku siswa halaman 112. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan memasangkan satuan berat, kalian dapat menyebutkan satuan berat baku yang biasa digunakan dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan menimbang, kalian dapat menimbang berat dengan satuan baku. Lakukan percobaan berikut ini, coba ya. Percobaan menimbang dengan timbangan kue. Perhatikan berat benda 1 kilo dan 1000 gram. Apakah benda tersebut menunjukkan berat yang sama? Coba kita lihat. Nah, pada gambar 1, gulanya 1 kilo. Ini lihat satuannya apa? Satuan beratnya ini on ternyata. Ya, gambar 1, jarumnya menunjukkan 10 on. Padahal tertera gulanya di sini gulanya 1 kilo. Nah, itu gambar 1. Gambar kedua, ada beras 1 kilo. Satuannya lihat ini, gram ternyata timbangannya. Menunjukkan jarumnya ke angka 1000. Itu gambar 2. Gambar ketiga, tepungnya 1 on. Nah, satuan untuk mengukurnya adalah gram ini. Timbangannya satuannya gram ya, menunjukkan ke angka 100. Nah, itu gambar 3. Yuk kita bahas coba. Perhatikan gambar di atas, tadi sudah ya. Gambar pertama menunjukkan bahwa 1 kilo itu sama dengan 10 on ya, atau hektogram tadi. 1 kilo turun 1 tangga ke hektogram. Ya, berarti 1 kilo 10 on atau 10 hektogram. Gambar kedua menunjukkan bahwa 1 kilo itu sama dengan 1000 gram. Nah, ini beras 1 kilo, jarumnya menunjukkan ke angka 1000. Ini satuannya gram ya timbangannya. Yang ketiga, gambar 3 menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, ini tepungnya 1 on, satuan berat timbangannya gram. Jarumnya menunjukkan ke angka 100. Nah, itu. Gampang. Kita lanjutkan lagi. Oh, sudah selesai ternyata ya. Matematika, tematika subtema yang kedua sudah selesai. Sekarang kalian kerjakan tugas dari Pak Guru berikut ini. Ya, coba. Gampang. Perhatikan denah jarak antar bangunan di bawah ini. Kalian bisa buka buku siswa halaman 65. Nah, ini ada denah bangunan. Ada apa ini? Ya, pasar, ada kantor pos, ada rumah Udin, ada rumah Siti. Nah, ini ada rumah sakit ya, ini jelas rumah sakit. Nah, ini ditentukan dengan jaraknya di sini sesuai dengan denah bangunannya. Nah, pertanyaannya coba. Tentukan jarak dalam satuan meter, dirubah ke meter semua. Tadi ya di depan sudah dibahas. Rumah Siti ke sekolah. Rumah Siti ke sekolah. Kira-kira berapa meter? Nah, ini satuannya berapa meter? Nah, ya, dirubah dulu. Kilometer dirubah ke meter, kemudian meter dirubah ke meter, dijumlahkan. Sama seperti yang di depan. Yang kedua, rumah Udin ke kantor pos. Nah, berapa meter? Yang diminta meter ya. Nih. Rumah Siti ke rumah Udin, nomor 3. Nomor 4, rumah Siti ke pasar. Nomor 5, rumah Udin ke pasar. Dijadikan meter semua. Boleh dibantu sama orang tuamu ya. Silahkan. Terus kemudian perhatikan gambar berikut. Kalian bisa buka buku siswa halaman 66. Ada gambar. Nih, pesawat. Ini gambar pesawat. Pesawat A itu jarak ketinggiannya 3000 meter. Pesawat B jarak ketinggiannya 4325 meter. Pertanyaannya apa? Ini pertanyaannya. Berdasarkan gambar tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama,
Berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Ini 3000 meter berapa kilometer? Nah ya, gampang sekali. Terus yang kedua, berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Ini dirubah ke kilometer, berarti ada lebihnya. Berapa kilo, lebihnya berapa meter, seperti itu ya jawabannya. Yang terakhir, yang ketiga, berapakah perbedaan ketinggian pesawat B dibanding pesawat A? Nah, perbedaan atau selisih berarti dikurangi. Ya, B dikurangi dengan A. Satuannya meter saja ya, biar gampang. Berarti 4.325 dikurangi 3.000. Nah, itu satuannya meter. Ingat, ditulis satuannya, jangan tidak ditulis. Lanjutkan lagi. Nah, ini ada soal lagi ya. Selesaikan soal di bawah ini. Kalian bisa buka buku siswa halaman 84. Nomor 1, Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir ya? Gampang, sisa berarti tinggal dikurangi. Satuannya sudah sama, tinggal dikurangi ya, gampang. Nomor 2, jarak rumah Edo ke sekolah 2.500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 4.740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Ya, perbedaan berarti dikurangi ya, sama seperti tadi. Gampang. Nomor 3, Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, ban sepeda Udin bocor. Akhirnya, Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah? Ya, tinggal dikurangi aja ini selisihnya. Ya, gampang. Satuan sudah sama, tinggal dikurangi saja. Nomor 4, Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bis. Jarak Jakarta ke Bandung 130 km. Bis telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bis tersebut? Nah, ini satuannya belum sama. Ya, yang diminta satuannya apa? Kilometer. Nah, berarti semuanya dirubah ke kilometer. Nah, 130 km dirubah ke kilometer. 50.000 meter dirubah ke kilometer. Nah, tinggal dikurangi saja, gampang. Nomor 5, bantulah Siti menempuh jarak dari rumah ke sekolah. Ini jarak rumah Siti ke sekolah. Nah, ini pertanyaannya. Jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Jarak dari rumah ke pasar adalah 100 meter. 3 kalinya berarti ya 3 kali 100 mestinya ya. Berapakah jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah? Nah, tadi 3 kalinya jarak rumah ke pasar. Berarti 3 kalinya 100 berapa? Ya, gampang sekali. Nah, yang terakhir, tentukan satuan berat yang tepat. Kalian bisa buka buku siswa halaman 112. Nah, ini satuan beratnya kira-kira apa? Berat badan Udin adalah 30 apa? Ya, dari satuannya ada kilogram. Kalau berat ya, kalau satuan berat itu ada kilogram, ada gram, ada miligram. Nah, kira-kira bobotnya Udin itu yang rasional itu berapa satuannya? Satuan beratnya berapa? 30 apa ini? Ya, apa 30 kilo, apa 30 gram, apa 30 miligram. Nah, yang logis, kira-kira berapa bobotnya Udin? Kemudian yang kedua, ibu membeli telur. Nah, telur. Beli telur eceran ya. Ini eceran saja, biar tidak kebanyakan. Satu apa kira-kira ini satuannya? Kilogram, atau miligram, atau gram. Nah, itu ya, yang logis. Nah, ini satuannya yang logis atau eceran lah ya. Biasanya ibu membeli telur ecerannya berapa? Nomor 3, berat cincin ibu. Nah, cincin perhiasan itu biasanya menggunakan satuan apa? Apa kilogram, apa gram, apa miligram, ya, seperti itu, yang logis. Nomor 4, gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah 250 apa ini kira-kira?
Gula pasir yang biasa dibutuhkan ibu untuk membuat kue ya, berarti membuat kue di rumah ya, bukan industri tapi di rumah. Kira-kira ini satuannya apa? 250 apa kira-kira ya? Yang terakhir nomor 5, ibu memerlukan bawang seberat 100 apa untuk memasak. Biasanya ibu kan memasak jumlahnya sedikit ya, tidak banyak-banyak. Itu butuh bawang berapa satuannya ini? Satuannya kilogram, apa gram atau miligram ya. Ini untuk memasak ibu di hari-hari biasa, bukan untuk syukuran atau hajatan ya. Ibu memasak di hari-hari biasa. Biasanya butuh berapa ini satuannya ya, seperti itu. Seperti biasa kalian tulis soalnya di buku matematika, kemudian dijawab. Pak Guru minta caranya ya, jangan langsung dijawab. Nanti Pak Guru bingung, tahu-tahu hasilnya segini dari mana. Pakai caranya, kecuali yang ini ya, ini kita cuma menyebutkan satuan beratnya. Ini langsung tidak apa-apa jawabannya. Tapi kalau untuk menghitung, perhitungan ya, pengurangan, penjumlahan itu menggunakan caranya. Caranya jangan dihapus. Nah, biar Pak Guru tahu kamu benar-benar mengerjakan atau tidak ya, seperti itu. Nanti sewaktu-waktu buku kalian akan Pak Guru suruh untuk dikumpulkan. Nah, untuk dinilai ya, seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari Pak Guru. Jangan bosan-bosan ya menonton video pembelajaran dari Pak Guru. Ini adalah salah satu bentuk dari pembelajaran jarak jauh ya di masa pandemi sekarang ini. Begitu, selamat mengerjakan, selamat belajar, semoga hari-hari kalian menyenangkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.